Oh gimana kita tadi kalau misalnya kalian semua nggak tahu nih, lu kayak Kendra Bekti. Ini serius banget. Gue kira kita kenal. Oke, selamat datang di Cagar Awam. Kalau kita keliru, kita orang nggak yang nggak. Iya. Lanjut ulang. Pokoknya harus dong. Pokoknya terus. Kalau kita keliru, kita nggak akan malu. Karena asal kamu tahu, kita orang yang nggak banyak tahu. Kalau datang di Cagar Awam. Kita hari ini kenalin diri dulu kali ya. Seperti biasa, Nuk. Seperti biasa. Slogan dulu, tolong Anu mulai. Dari gua dulu ya. Benar. Oke. Gua Jaja, Gua Anu. dan yang di tengah ada Nah, Dok, coba kenalin dulu nih nama, nomor KTP terakhir, nomor belakang KTP. Buat pinjol lagi jangan dong. Iya. Kenalin dulu. Nama gue Ramando Pradapta, biasa dipanggil Edo. Terus apa lagi sih biasanya? Biasanya tuh ini ya, kita kenalin diri ya. Hobi. tergantung hobi dulu. kalau lo ke teller bank biasa tanya nama orang tua. Nama ibu kandung, nama peliharaan pertama ya. Ntar lo ngebobol gue. Nah, kenapa kita mengundang Edo di sini? Benar. Karena kita ingin ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan Mistis. Enggak, kita mau ngebahas tentang sesuatu yang mungkin sempat menjadi hobi masyarakat. Benar. Hobi warga kali ya. Iya. Anak muda apalagi. Banget. Semenjak adanya film 5 cm. Oh udah lama itu. Udah lama. Berapa itu ya? 2000 berapa? Lu pusat data kasih tahu kalau kita 2000 berapa, Bi? 2005. Itu belum 5 cm. Belum 5. Masih 2,5 cm. Kalau gue itu film yang diadaptasi dari buku ya. Dari novel. Dari novel, benar. Nah, kita mengundang Edo di sini karena kita itu tertarik dengan novel itu, enggak? Jadi kita itu tertarik dengan apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Iya. Bukan udah lama sih sebenarnya. Cuma trennya tuh berdampaknya sampai sekarang. Berdampaknya besar. Iya, betul. Bahkan orang sampai nulis bionya Agun. Iya. Apa tuh? Anak gunung. Oh, gue kira anak Ivan Gunawan. Ada juga Ancur. Anak curug tuh, aduh. Anak curug. Kalau udah malas naik, sini aja nih. Berarti tuh penyanyi semua tuh ya? Curug. Aduh, karena nonton Tompi. Dok, coba dong, Dok. Di sini kalau misalnya kita ngebahas tentang fenomena anak gunung ya, Iya. gunung ya. Kayak paling cocok tuh, gitu. Kita udah Masa sih, Ja? Masa sih orang Jepang. Masa sih orang Jepang? Masa sih Kishimoto? Bener. Tapi sebelum kesana, gue mau nanya dulu bentar. Kenapa ya? Lu bisa dikatakan anak gunung dari tahun berapa? Gue sebenarnya bukan anak gunung, gue malah nggak pernah self proclaim kalau gue anak gunung nih gue gitu. Oh, tapi lo anak skateboard. Gue anak Indonesia sih. Oh bener. Cinta rupiah dong. Tubuhku sehat, sakatonik A, Ya, tubuhku sehat, alisku kuat. Kenapa lanjutin kita ngomongin lagu itu aja nggak? Nah, tadi kenapa lu gimana? Lu berarti nggak pernah self proclaim kan? Tapi lu atau nanya gini deh, pertama kali lu kenapa gunung gitu mendaki ya? Mendaki kan? Atau lu mengenal gunung? Iya. Kenapa tuh? Itu lu sejak kapan pertama? Pertama kali kalau nggak salah tahun baru sih gue, baru 2016. Lah, film duluan dong. Film duluan, Nah, kita salah narasumber berarti. Bener. Aduh. Harusnya kita undangnya Sekoji ya. Bener. Iya. Pakai artis di sini. Artis bener. Iya, gue baru sih 2016. Dulu baru ya? Iya. Pertama kali tuh kalau nggak salah Rinjani. Lah, udah jauh duluan nih. Iya, langsung Rinjani kemarin. Ah, bener. Rinjani di mana aja? Hah? Rinjani. Lombok. Di Lombok, bener. Di Lombok. Bener nggak? Rinjani Lombok aja. Bener. Nah, Ya, udah. Nah, lo pertama ke Rinjani itu gimana ceritanya lo baru mulai langsung ke gunung yang jauh. Sedangkan setahu gue nih teman-teman yang sekitaran gue tuh biasanya mau naik gunung, jadi gunung gede aja dulu gitu. Iya. Pengalaman gue tuh dulu naik gunung tuh ngapain ya naik gunung gitu. Bahkan setelah film 5 cm keluar, animo naik gunung tuh nggak kayak yang sekarang banget tuh anak gunung nih gitu. Lo kalau nggak naik gunung, nggak anak gunung gitu. Bener dong. Bener dong ya kan. Nggak mungkin dong, nggak kayak gitu. Jadi gue naik Rinjani pertama kali itu lebih kayak kecemplung sih.
Jadi diajakin naik gunung sama teman-teman gue, ayo dong kita naik gunung gitu loh. Jadi sebelum naik gunung itu gue emang biasa jalan-jalan, emang seneng jalan-jalan gitu. Travel ya? Seneng traveling. Terus kayaknya nyoba kali ya naik gunung. Terus pertama kali diajak, kebetulan kesempatannya itu langsung Rinjani. Gue bilang gas aja deh gitu. Karena nggak ada aturan baku kalau lu pertama kali naik gunung pemula harus ini dulu nih gitu. Nggak ada aturan ya kan, mau langsung Rinjani terserah gue dong gitu. Bener sih, nggak salah. Iya. Nggak salah. Tapi bukannya persiapannya malah harus diperhatiin. Harus diperhatiin. Soalnya kan ini kan gue sebagai yang bukan pendaki. Oke. Gue nggak tahu nih ya. Iya, iya. Karena paling tinggi lo pendakian cuma di lantai 3 atrium. Banyak homo ya kan. Kenapa sombong? Emang banyak homo di atrium tapi. Aduh, gue lupa tadi mau nanya apa. Oh iya, Iya. kan kalau berdasarkan film yang gue tonton kayaknya buat ngedaki tuh perlu latihan lari yang rajin atau biar pernapasannya dapat kayak segala macam ya. Waduh, Orang yang lain masuk Shaolin gitu ya. Bapak masuk Shaolin nggak Iya, sih naik bener. gunung? pasir panas yang gini-gini. Pasir katain Iya, iya. Enggak sih sebenarnya. Justru karena pertama awal-awal itu belum pernah punya pengalaman sama sekali. Gue nggak tahu kan naik gunung kayak apaan sih gitu ya kan. Jadi lebih ke cuek. Oh. Ya udah lah bodo amat gitu ya kan. Tapi emang biasa aktivitas olahraga gitu. Jadi mungkin ngebantu juga kali di situ. Oke, berarti emang dasarnya fisiknya udah biasa. Udah biasa. Iya, biasa. iya, iya. Dan ngomong-ngomong nih Nuk, Apa tuh? dia juga atlet. Oh. Masa iya aja? Ya, masa Ida. Jangan masasi lagi. Oh iya, udah ya nih. Udah tadi. udah. Pakai 2 kali. Jangan callback. Jangan kalau banget. Jadi lu atlet juga? Atlet. Sempet jadi atlet. Pro atlet tapi ya yang dibayar ya, bukan cuma Iya. atlet doang. Paling tertinggi gue mau tau dulu. Iya. Aduh. Bisa dikatakan atlet? Ya, gue juga ikut ekskul, misalnya ikut. Iya, ekskul bisa. olahraga. Iya itu atlet kan gitu. Enggak, bukan atlet Gue itu. mau ganti bio nih kalau emang bisa dikatakan. Waduh. Iya. Gue sempet atlet sih, sempet sampai tingkat cabang gue. Jakarta Selatan gitu, gue bawa nama Jakarta Selatan, tapi kalah di DKI Jakarta gue. Pada saat wilayah tuh kalah gue. Ini udah profesional lah ya. Udah profesional, udah dibayar. Udah dibayar. Udah ngelatih juga masalah. Udah ngelatih juga. Ngelatih. Nah, ngomong-ngomong soal ngelatih nih. Apa yang lo latih sebelum lo naik gunung? Nah iya tadi kan lu bilang gue cuek gitu kan. Iya. Apa yang lo latih? Biasa sih jogging-jogging. Selain bacaan-bacaan doa ya. Waduh, bener juga. Kan biasanya gitu. Iya, Biasanya benar. Sebenarnya intinya tuh kalau naik gunung itu fisik, mental, sama niat sih. Nah, fisik udah. Fisik Mental udah. gimana caranya Nah. lo ngelatih? Kalau mental, saran gua sebelum lu naik gunung, misalnya lu mau naik gunung ke gunung A, Ya. Iya. orang kan pasti kan nyari tahu kan, di mana nih letaknya, gimana cara mencapai desanya, gimana cara mencapai titik awal pendakiannya. Benar. Itu boleh, tapi jangan nyari tahu kayak yang mistis-mistisnya. Oh, benar. Gitu, apa segala macem. Terus gue percaya omongan itu adalah doa. Orang kadang suka bilang, gue kayak nggak bisa deh. Gitu. Oh, Secara nggak langsung tuh mental lo tuh, kalau gue bilang lo kalah sebelum berperang. benar. Benar. Terus yang kedua nih, yang ketiga niat. Niat. Lo punya fisik, lo punya mental, tapi kalau lo nggak pengen naik gunung ya nggak bakal naik gunung, Benar. gitu kan. Benar. Pasti terakhirnya niat, Benar. gitu. Kalau emang lo pengen naik gunung ya pasti lo naik gunung. Nah, kan kalau naik gunung itu pasti butuh waktu dong. Betul. Apakah memang itu lo segabut itu sampai bisa naik gunung? Oh enggak, gue kerja gue Di mana? di KAI gue kerja. Oke. Kan tuh sibuk banget. Nah, tuh cara manajemen waktu gimana tuh? Benar. Iya. Cuti, kan cuti setahun ada 12 hari. Iya. Iya. Ada tips nih buat para pekerja nih. Iya, bener. Yang kalau masih pengen jalan-jalan, masih pengen memanfaatkan waktunya dengan baik, dengan cuti gitu ya. Kalau pendapat gue itu ada 3 tangan yang harus kita perhatiin. Ih, mantap nih. Satu dua. 3 tangan itu buah tangan, Buah tangan? Oh. Oleh-oleh. Iya. Iya. Terus. jabat tangan, Oh, iya izin baru nih. tanda tangan. Oh iya. Iya kan? Boleh tuh. Iya nggak? Kalau Iya. kita tanda tangan, kalau kita jabat tangan kita ibaratnya dalam kita bersosial sama bos kita, Oh, hubungan iya. kita kerja kita baik. Kalau kita ngajuin cuti Pak, kita ngajuin cuti 5 hari atau 7 hari sekian gitu ya kan. Terus pada saat kita cuti, kita balik, kita bawa buah tangan. Ini Pak, ini hasil dari ini nih Pak, gitu. Dari kebun saya, Pak. Hasil dari kebun saya. Apa orang-orang? Waduh. Ada yang buang. Ada yang buang.
gue tuh tertarik dong kalau misalnya kita bahas tentang gunung, tentang romantisme anak gunung. Aduh. Gimana tuh Karena Jam? gini, maksudnya gini, gue ngeliat banget Sesuai kalau itu. gunung itu identik dengan kayak, aduh ini gunung, gue cinta, gue ini senja, gue mau healing, gue mau healing. Anak gunung pasti identik dengan kopi, senja, timbangan abon, kayak gitu. Iya. Berat banget bawa-bawanya. Kayak apa ya? Kayak pujangga banget gitu ya. Apakah anak gunung seperti itu ya? Biasanya bawa buku catatan juga tuh. Benar. Nulis gitu ya. Benar. Gue nulis sih, tapi nggak yang kalau maksudnya kalau posisi ketemu yang kayak gitu paling ya bangsat kau gitu kan Imam Supriyadi. Gitu. Oh benar, buku-buku ente. Iya. Benar. Nah, di apa misalnya gini dok, lo kan misalnya lo naik gunung, kan banyak nih orang yang mempermasalahkan antara gunung dan laut. Banyak nih kayak, Iya. lo anak gunung lo, Gue anak pantai nih. anak pantai gitu, nih, ya kan. Hmm. Nah, menurut lo gimana sih dok maksudnya kayak, lo kan pasti juga pernah dong ke pantai-pantai. Pernah. Apa sih dok maksudnya? Kan itu kan emang selera sih ya kan, orang naik gunung juga selera. Tapi apakah layak gitu kita membandingkan antara alam satu dengan alam lainnya? Gitu? Iya, enggak sih Ja, kalau menurut gua. Maksudnya, gua makanya kenapa nggak pernah self proclaim kalau gua anak gunung nih, gitu. Karena pada saat lo self proclaim, lo mengklaim sebagai diri lo sebagai anak ini, lo di situ justru membuat batasan. Lo membuat batasan kalau lo gue keluar dari ruangan ini, gue bukan anak ini lagi lo, gitu. Oh, oke. Justru mendingan lo tanpa batas aja, lo mau jalan kemana aja, lo mau ke gunung kayak mau ke pantai kayak mau ke curug kayak apa segala macam ya lo jalan aja gitu. Iya, selama lo menyenangkan gitu. Pada saat lo berkelompok terus membuat suatu komunitas atau organisasi, ya nggak apa-apa. Cuman jangan merendahkan komunitas yang lain kayak anak pantai gitu lah ya, ya apa segala macam. Banyak juga orang-orang yang jalan-jalan di Indonesia terus menjelek-jelekan orang yang jalan-jalan ke luar negeri gitu. Bener. Dan sebaliknya orang luar negeri, lu ngapain sih di Indonesia gitu segala macem. Gitu Bener. kayak ngapain sih gitu. Ya udah, jadi kayak jatuhnya kayak merasa superior lagi iya, dengan lainnya. Bener. Nah, terus, nah, ngomong-ngomong soal keimanan, Seven Summit. ngomong soal Seven Summit, pengalaman yang paling berat lu deh di gunung mana paling berat? Gue waktu itu paling berat di Binaya gue. Gue sempet sakit gue malah di hari pertama. Gila maksudnya? Enggak sih. Enggak. Sakitnya itu pas udah udah hilang hilang itu atau gimana? Enggak, gue di hari pertama sakit langsung. Langsung. Di hari pertama sakit. Jadi posisi waktu itu gue naik Binaya itu sendirian. Cuman sama guide berdua. Oh boleh ya kayak gitu ya? Boleh, kita yang penting punya alat komplit, kita temenin satu sama guide, kita naik bisa berdua. Oh. Dan posisi waktu itu di Binaya itu cuman berdua doang di gunung itu selama 5 hari. Aduh. Jadi waktu itu gue naik tanggal 19 Agustus, waktu upacara 17 Agustus itu bahkan saking jauhnya itu nggak ada yang upacara di puncak. Biasanya kan di gunung-gunung itu kan kalau 17 Agustus ada yang upacara. Iya, Ini nggak ada. Iya benar. Iya, ada yang bikin gedung juga. Perbandingannya enggak sih, enggak juga. Perbandingannya gini aja, Semeru itu kuota per hari 400 orang dan itu sering melebihi kuota lah ya. Di Binaya itu waktu bulan Agustus itu gue naik, tercatat di buku tamu itu baru 27 orang yang naik. Dan itu belum termasuk guide kan? belum termasuk guide. Yang orang Iya benar-benar luar orang yang naik doang gitu. Gue posisi waktu itu berdua di gunung. Gue kagetnya itu waktu itu pertama kali nih persiapan juga nih buat orang-orang yang mau naik Binaya nih ya. Siapa nih? Di hari pertama itu kalau kalian lewat selatan, kalian itu akan menemukan trek air. Jadi kan trek gunung itu kan ada batu, ada akar, ada pasir. Oh gitu ya? Iya. Plafon ya. Ada paseng, diinjak berisik gitu ya. Waduh, enggak ada. Ada PS4. Iya. Ya pokoknya gue hari pertama itu menemukan trek. Enggak, gue masih nggak terima. Iya anjing, ngapain ada PS4 orang coba. Nyoloknya di mana? Iya. Ya hari pertama itu gue kagetnya nemu tuh tiba-tiba trek air nih ya kan. Gue kan ngikutin guide. Terus guide itu masuk ke dalam air. Kira-kira sebatas di atas dengkul sedikit lah. Terus kok dia jalan kok kayak agak lama ya, kok nggak nyebrang nih. Terus dia ngikutin ngelawan arus sungai. Oh, berasa salmon dia. Iya. Terus lumayan kan sepaha coy. Lupa anjing lebih. Iya. Terus Kanan doang. terus gue tanya, "Bang, ini bener lewat sini?" gitu. Iya, emang lewat sini. Jadi sekitar 45 menit tuh gue di dalam air, Ja.
Iya anjir. Di dalam air 45 menitan. Rendem gitu bener-bener. Enggak sepaha. Trek-treknya. Waduh anjir. Ya jadi lewat air 45 menitan. Terus gue disitu ngedrop gue langsung kayak anjir. Kedinginan gue, kaget. Berat anjing jalan di dalam air. Gitu sih, gue parah. Jalan. Enggak, sepaha, kira-kira sepaha. Iya, lu lagi dididik kali itu. Iya, gue kayaknya didiksar deh waktu itu deh. Kamu harus lewatin jalan. Iya, gue takutnya waktu itu gue ditatar lah ngambil Slayer gue kayaknya. Oh gitu juga sekolah lo ya? Anak Mapala kan, gue nggak Mapala gue independen gue. Ah, lu nggak punya Enggak, gue independen. Karena kalau independen tuh enak. Kenapa ya? Gue mau jalan ke sini, gue udah punya tujuan, gue udah punya tanggal, gue tinggal ngajak, lu mau ikut gak? Gitu. Oke. Kalau lu nggak mau ikut, gue berangkat sendirian. Udah, gue berangkat aja sendirian gitu ya kan. Ada lu nggak ada lu, gue tetap ngegas. Gue tetap ngegas berangkat. Tapi kalau Mapala kan harus ada peraturan organisasi segala macam dijadwalkan ya. Repot gue nggak ini sih. Tapi gue nggak menyalahkan yang Mapala. Benar. Nggak menyalahkan. Ya, yang cuman Mapala. beda aliran aja kita Oke. gitu. Nah, terus kalau misalnya ngomong-ngomong soal apa namanya, soal lo tadi tuh medan-medan paling sulit gitu kan. Kan itu kan dari segi medan kesehatan badan lo. Tapi kalau medan yang paling sulit dari segi medan gunungnya gitu apa tuh? Kartens sih. Kartens. Itu yang Papua, di Papua. Papua. Jadi dari base camp itu gua kan ketinggian 4.200 ya. Ya. Puncak Kartens itu 4884. Jadi cuma naik 600 meter doang. 600 meter doang. Naiknya cuma 600 meter doang. Tapi gue posisi start dari jam 2 subuh sampai camp balik itu sekitar jam setengah 8 malam. Iya, hampir 600 1 meter hari. nih ya. 600 meter doang. Karena posisinya kita manjat. Jadi, ambil antibiotik. waduh, enggak sih. Bete ngantri lu begini ya. Enggak, gue kira ngompak gitu, ngompak. Udah gitu sambil gini ngobrol lagi. Yang itu lagi muluk gitu. Posisinya waktu itu padahal cuma satu rombongan doang. Kalau di Raung kan kita ngantri kan, pakai alat panjat itu. Kalau di Kartens kita cuma satu rombongan doang, tapi emang kita jadi posisinya gue camp di lembah danau-danau, naik sedikit ke Yellow Valley, jadi ada 2 tempat camp. Kalau kita lewat pendakian biasa, kita di lembah danau-danau, tapi kalau kita trip heli, kita pakai Yellow Valley. Karena di situ cuma ada yang helipad. Trip heli apa? Trip heli itu jadi ada 2 jalan utama kalau mau ke Kartens. Yang pertama lewat Desa Sugapa, itu perjalanannya sekitar 28 hari. 20 hari. Terus? Yang kedua trip heli. Trip heli. Tapi mahal. Jadi helikopter ini posisinya lu hari ini terbang, ya pokoknya lu 20 juta dulu. Masalah ini helikopter nanti siang bisa terbang atau enggak, pokoknya lu 20 juta. Pokoknya bayar lu. Iya, pokoknya 20 juta. Misalnya lu udah bayar 20 juta, nanti siang misalnya cuacanya buruk, tiba-tiba badai di atas, ya udah 20 juta lu hilang. Ya. Parah gak sih? Ya, Kayak gitu, coy. Plus. Bener. Oh, HNH Kayak gitu posisinya. Sama ini yang Trip heli. biar cuacanya tetap terjaga. Nah, dari Yellow pawang hujan gitu ya. Dari 20 plus tuh. ini gue lanjutin gak nih? Lanjut. Oh, ya, siap. Dari Yellow Valley itu kita udah nggak ada gerakan mendaki. Udah nggak ada, kita manjat total. Manjat gini. Jadi kalau kemiringan, Manjat sosial. kalau ngedaki kan rata-rata mungkin yang pernah naik gunung ya, kemiringan kan sekitar ya paling maksimal 75 sampai 70 derajat lah ya Iya. gitu. Kalau Kartens gini coy, tek siku-siku 90 derajat dan lo manjat. Gitu posisinya. Itu ini injek-injekan kayak naik. Enggak sih. Enggak ya? Enggak, udah lo manjat di batu aja. Oh. Iya, Tapi ada bawa alat-alat Nah, gitu. Pakai harness. Oh. Harness itu waktu di bawah gue timbang itu sekitar 3,5 kilo lah. Itu lu bawa berapa? Bawa Dari bawah. satu set Satu set berarti berapa? 3,5 kiloan. Itu, Jadi hitungannya kalau naik gunung itu kalau di bawah ini misalnya 1 kilo, di atas itu bisa 10 kilo karena kan berat kan. Oh bener. Oh. Harganya berapa kira-kira tuh? Gue waktu itu nyewa sih. Kurang kok. Itu udah modalnya tuh ya. Ngambil banyak kan nih. Kayak maling ngambil banyak. Kirain ngambil hikmahnya ya. Iya. Saya ngambil ekonomi aja. Nah, benar. Lanjut kan nih? Lanjut. Gantian gue yang ngomong tuh. Iya siap. Nuk gimana Nuk? Terus
Lu itu akhirnya total butuh berapa lama untuk sampai ke puncak? Total kalau di gunungnya doang gue 5 hari. Di gunungnya aja? Di gunungnya aja 5 hari. Lu di coffee shop ya? Oh ada ya? Terus lu yang bikin apa ya, maksudnya perjalanan gunung-gunung ini kan kadang suka orang-orang tadi ya, suka mistis-mistis kayak gitu. Iya, Ditambah dengan ini gunung yang namanya juga mungkin baru dengar gitu kan. Gimana caranya lu sendiri ngelawan si mistis-mistis ini? Maksudnya iya, bisikan-bisikan mistis ini loh gitu. Gimana caranya lu? Kalau gue sih tipenya orangnya yang percaya nggak percaya sih, Nu. Acara TV baru apa? Iya itu. Iya. Ini kita lagi ngomongin acara TV. Kayak acara TV, believe it or not gitu. Iya, bener. Tapi itu kan posisinya kan dia kan ngebongkar trik sulap. Believe it or not ya kan. Ini kita acara dia kalau gimana? Iya. Kalau gue tipe yang gue percaya. Foto bareng. Yang depan sini ya kamu ya. Di belakang yang di sini. Iya, kamera di sini nih. Gue percaya sih mistis itu ada. Oke. Tapi gue lebih ke yang cuek sih. Gue pikir ke Soalnya misfits. majalah tuh. Lebih naik lagunya. Wis. Lanjut ya. Oke. Jadi gue percaya mistis itu ada, tapi jangan segala sesuatu itu dibenturkan ke mistis. Kalau segala sesuatu dibenturkan ke mistis lagi, benjol mistisnya nanti. Iya. Nah kalau misalnya lu bilang tadi jangan dibenturin ke mistis lagi gitu. Anggaplah misalnya lagi di atas nih, terus ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak bisa dipikir secara logika. Caranya lu ngadepin gimana? Nah, ini maksud gua jadi tips juga loh gitu. Oke. Kadang ada orang-orang yang pengen naik, kadang suka mikir, enggak gua ngeri ini gitu. Iya. Ada vampir gitu ya. Waduh, pakai karet, kertas. Cari pipa kali. Kuburan. Kok banyak yang nyenguk, ada yang layat katanya. Kalau siang panas banget nih. Bener. Tapi dikubur. Udah jam pulang kerja. Waduh. Iya, jadi kalau yang buat yang takut masalah mistis lah ya naik gunung ya. Gue sejujurnya pernah mengalami gitu. Tapi jadi ada aturan yang tidak tertulis di dalam gunung itu. Kalau pada saat lo mengalami kondisi mistis di gunung, ini ternyata banyak yang nggak tahu aja. Wih, mampus lo nggak tahu. Saya tahu dong. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nggak Kan boleh tadi kita gitu. udah disclaimer. Oh, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Jadi pada saat lo mengalami kondisi mistis di gunung itu, ternyata gue kira itu semua orang udah pada tahu. Ternyata orang-orang yang pertama kali naik gunung ini nggak tahu loh. Kalau nggak boleh ngomong langsung di tempat lokasi pada saat lo mengalami. Jadi ibaratnya lo ngalamin nih, ya udah cuek aja, nggak usah langsung kayak. Soalnya gue kondisi waktu itu gue lagi rombongan di Gunung Dempo. Dempo lu di mana? Dempo itu di Pagar Alam. Pagar Alam di mana? Bengkulu, perbatasan. Nah, langsung aja ke daerah yang terbesar, kita nggak tahu soalnya. Iya. Perbatasan Bengkulu waktu itu kita lagi naik, posisi kondisi udah malam. Terus dia pertama kali naik gunung nih. Gue nggak kasih tahu itu karena gue pikir semua orang itu udah tahu. Karena dia pertama kali naik gunung, terus dia lagi jalan, posisi malam, dia pakai headlight. Terus dia kayak gini tiba-tiba. Kayaknya ada suara lenong deh bang, kata dia gitu. Waduh. Terus kita langsung, gue anjing bete banget, gue langsung kayak gitu. Sompral ya namanya. Iya, maksudnya kayak ibaratnya lu sebagai hantu nih. Iya. Terus lu di-notice. Gimana sih? Kayak gue di-notice nih gitu. Beli panggil. Gitu. Rumpi. Gitu. Bisa menteri dah. Iya. Nawarin bisnet. Ini provider kita banget. Mending tau tiba-tiba jenius kak. Wah. Mohon maaf nih akal saya terbatas kan jenius. Oh jadi gitu lihat gitu. Misalnya tiba-tiba gue di gunung tuh. Ya anjing udah SpongeBob gitu nggak boleh. Udah cuek aja, udah diam aja. Ya udah diam aja gitu. Kok ada SpongeBob ya? Jangan gitu. Kok ada SpongeBob? Iya, tas SpongeBob-nya notice. Tadi tiba-tiba tarian ubur-ubur gitu. Repot juga nanti. Aduh. Iya gitu aja. Kaget gue tiba-tiba SpongeBob disebut. Udah nggak terus-terus. Berarti intinya nggak boleh disebut. Nggak boleh disebut terus. Ya tergantung apa kepercayaan kalian masing-masing. Kalau gue sebagai Islam ya ayat kursi itu Doa posisinya aja gitu untuk ya. mencegah gitu ya. Kalau lo orang udah kesurupan terus dibacain ayat kursi itu bukan untuk mengobati, setahu gue ya.
Ayat kursi itu posisinya untuk mencegah gitu. Ya salam pada saat lu masuk batas vegetasi, pintu rimba. Vegetasi itu apa? Jadi kalau beberapa gunung itu ada punya pintu rimba. Oke. Jadi batas antara perkebunan dan perhutanan. Dan itu ada pintunya, batasnya tuh. ada pintunya, pintu rimba Bentuk itu. gapura. Iya gapura gitu. Oh, bener Gapura. Jadi pada saat lo masuk itu, ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing lah ya. Ucapkan salam, ya gimana. Pokoknya di gunung itu gimana lo bersikap di kota, lo nggak bisa kayak semena-mena di gunung. Karena kan Contohnya apa sikap yang nggak boleh di kota dan di gunung? ngomong jorok, buang sampah sembarangan, Nggak boleh. Oh nggak boleh. terus sumbawa, sombong. Oke. Gua kira nama daerah. Bukan Sumbawa, Jumawa ya. Jumawa nama daerah. Bener dia. Typo. Sorry. Bener. Oke. Berarti nggak boleh kayak gitu tuh. Nggak boleh Tapi kayak setahu gue gitu, emang di perjalanan juga nggak boleh disebut. Tapi saat gitu itu Nu, juga deh. maksudnya kenapa kira-kira setelah orang naik gunung itu kok kelihatan beda ya dia setelah turun gunung itu? Karena mungkin dia kebiasaan di gunung itu dia nggak ngomong jorok. Oh dia iya nggak buang bener. sampah. Jadi jauh lebih sabar juga kayaknya. Iya, terus Misal nyertai, aduh nggak boleh ngomong nih. iya. boleh. Tai itu bahaya loh. Dia Gila. nggak sakit tapi bikin pincang. Aduh, kalau keinjak ya kan. Aduh. Iya. Singkat Modric nih. Nggak terus-terus. Iya. Terus. Ini gue hitungin ada. Berarti orang lain nggak boleh naik gunung ya? Aduh. Kenapa emang kenapa? Ini ngomong soal inilah ya pokoknya. Iya. Tadi gue dapat bisikan juga nih. Iya. Gimana kalau misalnya, nih sorry bukan mendiskreditkan lah ya. Iya. Ada nggak sih yang naik gunung dengan keterbatasan? Ada. Oh ada. Ada dan bahkan ada gerakan. Dengar. Keterbatasan maksudnya disabilitas ya? Secara fisik ya? Iya. Ada, lu bisa cari di semua New York. platform internet. Oh, iya. Aduh, New York. Enggak, lu bisa cari di semua platform internet Sabar Gorki. Lu bisa cari. Oh, Apa namanya? Saber Gorki. Om Sabar Gorki. Kenapa? Top banget. Jadi dia sebagai penyandang disabilitas, kakinya cuma satu. Oke. Dia bukan amputasi, pokoknya kakinya cuma Ya, satu pokoknya. dan yang salah satunya itu cuma sampai paha doang. Berarti- Dia itu udah tembus sekitar waktu itu yang gue tahu ya, sekitar 3 gunung puncak dunia itu dia udah tembus. Dunia. Baru yang sama itu di dunia. Tiga Seven Summit dunia itu dia udah tembus. Termasuk salah satunya Kartens. Padahal Om siapa namanya? Sabar Gorki. Sabar Gorki, salut. Padahal dia Kilimanjaro udah, Kartens sudah. Ini setahu gue ya. Kartens sudah, Kilimanjaro udah. Kilimanjaro itu di Afrika. Jadi dia posisi waktu di Kartens itu nanti lo nemuin kalau naik Kartens, nanti lo nemuin trek namanya Trolleyan Bridge. Dia kandang babi kalau orang disebut di sana. Jadi gap sekitar 17 meter itu. Jadi posisinya dari titik ini ke titik ini nggak ada apa-apa, jurang. Jadi nyebrangnya itu pakai teknik tali gitu. Soal kalau orang yang kalau gua kemarin pakai burma, gua nyebrang pakai tali gitu, gua pijak. Tapi kalau Om Sabar Gorki karena kakinya cuma satu, dia ditarik kayak gini, narik pakai tangan sendiri. Iya, dia digantung terbalik dan dia ngangkat kayak gitu. Tapi yang gue percaya sih kalau misalnya orang yang ada keterbatasan itu pasti dikasih kelebihan lebih. Iya, betul. Contohnya Daredevil. Ya kan? Dia buta. Udah mulai ke film nih. Udah mulai ke film nih. Oh iya benar. Iya. Tapi itu benar, Om Iya. Sabar Gorki itu termasuk salah satu orang yang membuktikan kalau penyandang disabilitas itu bukan suatu keterbatasan untuk orang naik gunung sih. Kalau gua top, respect. Keren. Respect. Tuh buat Om Sabar Gorki. fans penggemar Yener tuh, Yosafat cari. Jadi namanya Yosafat. Iya. Senang banget tuh dia Senang tuh banget sama kisah-kisah inspiratif kayak gitu. Betul tadi tuh Dok, tadi kan ngomongin soal apa namanya Delta Seven Summit itu kan gunung. Terus tadi lu ada salah satu lo ngebahas tentang soal mistis ya. Ada kasus nih mistis tuh, kasusnya nih mistis nih. Jadi ada orang yang wafat di Gunung Lawu dan disangkut pautinnya sama masalah mistis. Oke. Goib-goib. Kasus yang mana tuh, Ja? Yang orang meninggal yang nggak pakai baju tiba-tiba ketemu akhirnya Oh, yang anak telanjang. kecil itu Anak yang kecil. bawa apa batang kayu Batang itu. kayu, iya. Iya. Nah gitu. Apakah memang mistis di sana? Maksudnya kayak, apakah memang kasus-kasus pegunungan itu masalahnya orang meninggal, orang wafat, gitu ya? Memang berhubungan sama mistis gitu kan? Gak juga sih. Kenapa? Silakan jelaskan Coba secara jelaskan penjelasan yang mungkin kalau tadi Berdasarkan bilang, pengalaman Ya ya. masuk ke juga semuanya gitu lah ya. ya gitu ya.
Itu gue sebenarnya menyayangkan sih pada saat kejadian si anak itu kan sempet viral ya, rame ya. Terus kebanyakan konten kreator yang masalah gunung-gunung itu kok membahasnya dari segi mistis ya gitu. Kok kalau gue bilangnya itu lo membodohi masyarakat. Oke. Enggak gitu. Enggak gitu. Karena bener. Karena posisinya lo bisa membahas itu secara logika supaya bisa mengedukasi kan. Benar. Karena kan posisinya si anak itu yang gue tahu ya, gue lihat dari videonya, posisinya itu badai, terus dia ketemu sama pendaki rombongan lain. Oke. Terus dia bawa batang kayu itu kan, terus dia bilang mau kemana? Dipanggil Embo gitu kan. Si anak itu bilang gitu. Kan berarti mistis dong, bukan tuh? Enggak juga. Kenapa? Jadi kalau menurut gue itu dia hipotermia. Karena kan dia posisinya meninggalnya kan kedinginan. Kenapa dia nggak pakai baju? Jadi gini aja. Hipotermia itu yang gue tahu ya, ada 3 tahap. Tahap ringan, sedang, sama tahap parah. Jadi pada saat lo hipotermia tahap ringan, lo itu kondisi badan lo itu dia mulai menarik darah nih dari ujung-ujung jari, makanya lo kan pucat gitu. Dia untuk menyuplai darah itu di organ-organ utama dia, pembuluh darah mengecil. Gitu itu emang efek alami dari tubuh. Terus dia menggigil itu karena otak ini memerintahkan supaya tubuh ini bergerak. Makanya dia menggigil. Makanya menggigil itu normal banget pada saat orang hipotermia. Menggigil tuh normal banget untuk orang hipotermia. Iya. Terus pada saat dia mengalami tahap sedang, dia terus ke tahap yang lebih parah lagi, nanti dia itu si badan ini memerintahkan ke si otak ini memerintahkan ke badan untuk membuka dari pembuluh darah yang sempit ini tiba-tiba dibuka lebar. Mentransmit tuh akhirnya ngebuka lebar. Ngebuka lebar supaya aliran darah ini dipercepat. Karena kan ini udah kondisi mau mati nih ibaratnya gitu hipotermia. Di situ tuh dia sudah mengalami halusinasi karena kan kekurangan saturasi oksigen kan. Dia kan suhunya badannya itu kan di bawah 35 kalau hipotermia. Itu udah kekurangan, udah di ketinggian sekian, oksigennya susah banget lah. Susah gitu. Dia mengalami halusinasi. Jadi terkadang banyak kasus-kasus hipotermia yang parah itu dia meninggal hipotermia, dia ditemukan tanpa busana karena ada yang namanya teori paradoks undressing. Apa yang mantep nih? Paradoks undressing itu, paradoks itu kan ada 2 pengungkapan yang berbeda yang dijadikan suatu kebenaran kan. Jadi misalnya keluar di dalam. Nah itu kan paradoks tuh. Jadi keluar sama di dalam. Keren. Naik turun gitu. Ngapain dia naik turun nih? Iya benar. Nyala hidup. Lanjut dulu nih. Kalau dilanjutin panjang nih. Siap. Jadi udah ngokang nih. Jadi pada saat orang kedinginan itu harusnya kan memakai jaket yang rapet kan. Iya benar. Tapi kenapa dikatakan paradoks undressing? Pada saat dia kedinginan karena halusinasi dia merasa panas karena darahnya mengalir kencang, dia buka baju. Kalau orang-orang pendaki yang ketemu dia itu menyadari hal itu dan teredukasi ya. Gue nggak bilang masalah goib-goib gitu ya. Gue bukan bilang yang ketemu dia itu nggak teredukasi. Cuman kan kalau kita bisa bahas ini secara logika, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa kan? Gitu dong. Setuju. Pada saat kita ketemu orang itu nggak pakai baju, ini gue aja udah pakai peralatan komplit di tengah badai kedinginan. Ini orang nggak pakai baju, gitu logika dong. Dasarnya aja udah dapet tuh sebenarnya. Iya, harusnya kita, wah ini hipotermia parah ini, orang ini halusinasi nih, kita selamatin, gitu dong. Bukan membahas masalah secara mistisnya dong. Atau jangan-jangan dia lagi mau dapetin ini nih. Iya, gue menyayangkan di situnya sih. Kayak bahasa nih kayak gitu ya. Aduh. Iya gitu sih. Kalau menyayangkan kenapa nggak dibahas secara logikanya ya gitu. Iya sih, sorry banyak banget iya sih, maksudnya kayak banyak banget orang yang bisa dibilang banyak teman-teman gue juga yang naik gunung itu dia berhalusinasi. Memang sih kan kadang kan kalau di gunung kan dingin ya, dingin dong gitu kan. Dia ngeliat, wah gue ngeliat ini nih, ngeliat ini, entah itu goib atau bukan, tapi yang jelas pengendaliannya satu gejala hipotermia itu adalah halusinasi. Bisa jadi. Jadi kalau misalnya temen lo, gitu teman-teman semua nih yang naik gunung tiba-tiba dia ngeliat sesuatu, misalnya wah gue ngeliat rakelem nih gitu kan. Nah itu pernah ada kayak gini ya, orang hilang di gunung 5 hari terus dia ngerasa cuma beberapa jam doang. Anjir. Ya kan? Iya. Bisa jadi pada saat dia siang dia udah nggak hipotermia, itulah saat dia sadar. Pada saat dia masuk malam, kedinginan, dia udah halusinasi lagi. Itu makanya dia cuma ngerasa kok gue hilang beberapa jam doang gitu. Sebenarnya semua itu bisa dijelaskan secara logika gitu. Oke. Tapi
pada saat logika itu nggak ketemu, ada mistisnya. Tapi jangan sesuatu itu segala sesuatu itu dibenturkan dari mistis dari awal gitu. Oke, loh. setelah Kan ada keren. logikanya Coba juga, diulang dong. gitu loh. TikTok gimana jadi mistis gimana? Buat di TikTok tah. Semua tuh bisa dijelaskan secara logika. Iya, benar. pada saat penjelasan logika itu nggak dapet, ada mistisnya. Tapi Nah. jangan segala sesuatu itu dibenturkan secara mistis dari awal. Gitu Aduh, dong. warung gue nggak laku-laku nih, jangan-jangan. Iya, gitu. Padahal ketutupan HP gitu. Bener. Indonesia kayak kurangnya di situ deh. Itu ya. Karena kebanyakan masyarakat kita masih kemistisannya kuat. Karena emang dari dulu animisme. Iya, kalau gue bilang sih nggak maju-maju coy. Iya. Iya, bisa Karena dibilang contohnya gini, ibaratnya lu bangun tidur, terus leher lu Gua sakit. kira bangun desa. Waduh, udah baru bangun rumah. Ibaratnya lu bangun tidur, terus leher lu sakit. Iya. Lu nanya nih ke gua. Gua jawab secara logika. Kenapa ya leher gua sakit ya, Dok? Gitu. Iya. Mungkin posisi tidur lo salah kali Iya, gitu. benar. Terus terciptalah berarti kan posisi tidur yang benar. Iya. Terus yang kedua, ini gue punya salep nih diobatin, terciptalah salep buat ngobatin rasa sakit. Iya. Betul. Terus yang ketiga misalnya nih pakai bantal ini supaya nggak sakit. Iya. Terciptalah bantal. Bantal, gitu. iya. Terus lu nanya ke dia nih, dia percaya mistis. Kenapa ya leher gue sakit ya? Ketempelan. Nggak tercipta posisi tidur, nggak tercipta bantal, nggak tercipta salep, nggak maju-maju bro. Wah, lo ketempelan udang cengeng nih. Iya. Gitu. Ningkuk nangis mulu. Pas dilihat ternyata leher ada insang. Wah. Insang. Insang. Ya. Oke, siap. Jadi segala sesuatu itu kalau bisa dicari penjelasannya dulu secara logika, jangan apa-apa itu dibenturkan ke mistis, nggak maju-maju bro. Bener. Iya, itu kan sebenarnya awal mulanya kita Pemecahan. ngomongin cagar ayam. Ceker kali. Fondasi. Tak dulu nih kita pakai dayu apa gimana nih? Ini mau ngecor nih, mau ngecor. Itu kan awal mulai kita bikin cagar awam kan sebenarnya. Iya. Bener. Orang ini tahu lo suka ayam. Waduh. Apalagi yang kampus. Waduh. Jadi gini. Gak disautin tuh. Langsung dialihkan. Langsung nanti waktu edit, ini nggak penting gitu ya. Terus. Nah, nggak maksudnya pemikiran-pemikiran kayak gitu juga sebenarnya salah satu alasan kenapa cagar awam ini dibikin. Betul. Kenapa tuh? Ketika lo ada statement-statement yang kan kalau tadi pada apa namanya ya? Hari Minggu betul. Umumnya kan lo membenturkan dengan mistis kan. Iya. Nah, kadang tuh orang tuh suka membenturkan dengan alasan-alasan yang nggak jelas kadang. Iya, Kesimpulan yang nggak tahu lo junjungannya mau kemana gitu. Kalau bahasa Inggrisnya embellishment. Apa tuh? Jadi dia memperindah sesuatu. Pada saat dia kan ketidaktahuan itu kan menakutkan ya. Nah, Anjay. benar. Pada saat gue nggak tahu, gue takut. Ya. Jadi orang-orang itu membuat penjelasan yang menurut dia masuk akal supaya dia nggak takut. Benar. Gitu. Kayak gitu kan. Nah, itu makanya mendingan kita membahasnya secara apa ya? Ya dari sisi logikanya bisa nggak sih gitu? Benar. Kalau kata-kata SJW Twitter, educate yourself. Iya. Educate yourself gitu. Bahasa binjainya gitu ya. Duk gitu. Loncok-loncok pohon pisang. Tapi pohon pisang ya. Kenapa nggak pohon jati gitu? Iya, aduh. Keren tuh idenya. Bener. Coba lah nanti. Dut, siapin Dut. Bener. Apa? Pohon jati. Bener jati waringin. Pondok gede ya. Banyak, pohon gede banyak. Pondok gede. Udah bener. Oh iya bener gede. Sudah apa tuh ya? Aduh. Udah Oke, makin next. makin kuat nih. Oke, siap. Menurut gua udah menarik banget sih obrolan ini. Iya. Udah menarik banget. Tadi ilmunya banyak juga kan soal pendakian segala macamnya. Jadi ada satu lagi yang dilupakan kalau menurut gua ya. Edo bilang 2016 aja. Paling baru berapa tahun yang lalu gitu. Bener. Tapi pengalamannya 5 tahun sih. menurut gua gila lah. Banyak lah. Banyak banget. Yang Sampai bisa tahu teori kan? dan bahkan nggak dilihat dari berapa gunungnya, tapi apa yang bisa lo share dari pengalaman lo buat orang lain itu menurut gue yang jauh lebih penting. Bener. Kayak gitu sih. Jadi kalau gue ngeliatnya dari sisi itunya, bagus banget yang tadi udah lo share. Ya nanti tinggal lo bikin akun TikToknya ya. Bener. Karena Konten kalau TikTok. iya bener. Kalau gua tertarik sama orang yang ngomong lenong. Nah, Itu di studio kali. iya.
Apa? Ternyata mereka lagi halusinasi semua. Bener. Iya lagi jangan-jangan. Leno lah emang kita di sini. Tapi tiba-tiba penonton. Iya. Oh, iya ada yang nyaut lagi ya. Iya, tiba-tiba pantun. Ya. Ada cakap, banyak orang cakap pada situ ya. Iya, heeh. Cakep ya. Iya, dibilang cakep kalau lagi pantun doang. Waduh. Aduh. Enten TikTok gitu. Udah lah ya, udah. Nah, Kontennya ya. bener. Oke, sekarang ini. pesan penutup dong. Penutup. Hal misalnya ada gak bener-bener salah satu pelajaran yang lo bisa kasih ke orang lain gitu kan, salah satu kata pesan gitu kan Yang bisa lo share. bisa lo share gitu kan ke anak gunung dalam bentuk satu kalimat Atau bukan anak gunung juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebenarnya. mau, nggak Terserah apa-apa, lo terserah. pengen menyampaikan apa dari semua pengalaman lo iya ke yang nonton. Benar, Kalau benar. nggak nonton mereka nggak tahu kan. iya Iya, benar Sama kayak tadi Sama dong, kayak gua tadi. kalah, gua Benar, kalah. benar. Apa ya? Pokoknya lo mau jadi apa kek, sesuatu itu intinya italic, bold, underline, tidak merugikan orang lain. Lo mau jadi sesuatu apapun itu, jadilah yang baik. Jangan jadi yang buruk gitu. Jangan merugikan orang lain, jangan menjelek-jelekan orang lain. Pokoknya segala sesuatu itu lo lakukan yang baik. Oke. Itu definisi baiknya berarti perlu digarisbawahi itu. Karena kadang Gue ada nggak yang punya membenarkan. definisi baiknya, Ada? tapi gue punya definisi buruknya. Nah, ini gitu. Definisi buruknya itu pada saat lu melihat orang lain melakukan sesuatu hal yang dia senangi, terus lu membuat orang lain itu melakukan yang disenangi itu merasa bersalah. Gitu. Netizen lah ya gitu. Lu Nah. ngapain sih begitu gitu. Iya benar. Benar. Di mobilnya jadi putih gitu. Siapa tahu dia seneng chat. Iya. Benar. Di kacang panjang nggak panjang gitu kan. Oke kalau gitu kita tutup saja hari ini. Terima kasih banyak untuk Edo Tensei. Thank you. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak buat Edo udah Buat- share. Udah nge-share banyak Thank banget you. pengalaman gitu kan. Kalau misalkan semua mau nanya-nanya sama Edo, silakan langsung ke PO Box ya. Iya, PO Box. Di kolom komen lo Mantap. tanyain dan jangan lupa untuk jawab pertanyaan Benar. yang selalu ada dari si Ada adminnya dari si tuh. admin. Benar. Setiap episode ada pertanyaannya kan. Pertanyaan. Benar. Sebenarnya si A kenapa sih terkenal gitu kan? Iya, benar. Kemarin tuh. Jadi suka ada tuh pertanyaan-pertanyaan nggak Pertanyaan, penting iya, gitu. iya. Kalau Oke. jawab baru lo tanya, Dok, apa ya gitu. Benar. Gitu ya. Benar. Duh, sikap lilin tuh lilinnya mati kan? Nah. Gitu kan. Oke, kalau gitu gue Jaja pamit. Gua Anu pamit. Gue Edo pamit. Oke, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lupa subscribe, Waalaikumsalam like, dan warahmatullahi komen wabarakatuh. di YouTube Iya, kita. sama biar nonton kita Waduh Gaming. benar, buat gaming juga di like videonya, ditonton videonya biar kita bisa pindah tahun 2030. Benar. Target kita oke itu? Dia Oke. Putus. putus.